duduk. Puji nama Tuhan, Shalom. Kita patut bersyukur pada Tuhan karena kebaikan dan kemurahan yang terus dinyatakan atas setiap kehidupan kita, sehingga kita boleh bersama-sama beribadah pada saat ini. Saudara, kembali kita akan melihat firman Allah dalam kitab Wahyu pasal yang kedua, ayat yang kedua. Saya akan bacakan untuk saudara sekalian. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Amin. Saudara, sudah berturut-turutan kita mendalami bagian ini. Yang pertama, 2 minggu lalu kita telah mendalami tentang masalah pekerjaan yang bisa menghilangkan kasih mula-mula. Sekalipun telah bekerja dengan jerih, lelah, atau dengan kerja keras, kopos, ya. Dan yang kedua, saudara, kita juga sudah dalami apa yang disebut ketekunan, yaitu epimoni, yang artinya daya tahan atau ketabahan yang luar biasa dalam menghadapi proses. Dan saya melihat KKS adalah tipikal yang dimaksudkan ayat-ayat ini. Namun saudara, pada saat ini kita kembali akan mendalami kata kalimat yang sangat luar biasa. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Siapa yang dimaksud orang-orang jahat di sini? Adalah mereka yang tidak lagi mengindahkan ajaran Tuhan, adalah mereka yang tidak menghormati Tuhan, adalah mereka yang menolak akan peranan Roh Kudus atau firman yang disampaikan, Injil keselamatan atau berita sukacita yang disampaikan. Bahkan mereka lebih senang mengedepankan akan segala dongeng atau cerita nenek moyang. Maka dari itu saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jangan sampai saudara dan saya juga terjebak akan hal-hal tersebut terhadap orang-orang jahat yang dimaksud. Orang-orang jahat adalah menyampaikan kabar-kabar yang tidak bersumber daripada firman Allah. Setiap apa yang dikabarkan harus kembali kepada firman yang adalah keselamatan buat setiap kita. Karena firman inilah menjadi jaminan atas kehidupan kita. Oleh sebab itu saudara, adalah sesuatu yang sangat memprihatinkan. Mengapa demikian? Karena Tuhan memberikan pujian yang luar biasa. Aku tahu segala pekerjaanmu, kerja keras, jerih payahnya yang luar biasa, ya, begitu gigihnya, bahkan ketekunannya, tabah menghadapi proses yang ada. Memiliki daya juang, daya tahan yang hebat. Tetapi saudara yang saya kasihi, ketika kita menjumpai bagian yang ketiga, orang-orang di Efesus adalah orang-orang yang benar-benar tidak kompromi dengan kejahatan. Menolak kejahatan, bahkan berani konfrontasi dengan mereka yang melakukan kejahatan. Dan mereka menemukan bahwa mereka bukan lagi rasul, tetapi mereka adalah para pendusta. Nah, saudara yang saya kasih, karakter daripada jemaat yang seperti ini kok masih bisa dicela. Ya. Namun demikian ayat keempat, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Nah saudara, sebelum lebih jauh, maka kita dalami dulu apa yang dimaksudkan kejahatan. Saudara yang saya kasih, kejahatan yang dimaksudkan adalah pengaruh yang ada dalam kehidupan masyarakat atau kehidupan sehari-hari. Yang tidak lain tidak bukan adalah untuk menyimpangkan akan pikiran kita dari kebenaran yang hakiki. Yang menggeret atau membawa kehidupan orang percaya kepada hal-hal yang sia-sia. Dan ajaran sesat ini tidak pernah tidak terjadi, pasti akan terjadi. Dari purbakala sampai kepada hari ini
Yang saya kasih, sekali lagi saya selalu bersyukur pada Tuhan bahwa KKS adalah pribadi-pribadi yang militan. KKS adalah pribadi yang sangat tangguh dalam pengertian dan pengajaran. Kalau saudara teliti baik-baik, sekali lagi tidak berlebihan, mengapa saya hampir tidak pernah mengundang pengkhotbah? Karena saya tidak mau, saudara, sedikit saja ragi akan mengkhamiri adonan. Kalau ajaran itu disampaikan kepada lebih kurang 500 orang, bagaimana saya memulihkannya? Gak mudah, saudara. Ya, kalau itu tulisan di atas kertas tinggal dihapus, selesai. Atau ditipek, nampak langsung hilang. Ya, tetapi saudara, kalau sebuah pengajaran yang disampaikan itu salah, maka minimal akan timbul dualisme, akan timbul pemikiran yang ganda, yang benar yang mana. Dan kalau satu demi satu harus menjelaskan, saudara, kita habis waktu di dalam hal itu. Karena progres kehidupan rohani kita harus terus bertumbuh, harus terus mencapai yang dikatakan kesempurnaan iman atau satu hatinya kita di dalam mengenal akan Kristus. Karena itu yang diinginkan oleh Tuhan. Itu sebabnya saudara, baik dalam Injil Matius maupun Injil Lukas dikatakan di sana tentang adanya penyesat-penyesat menjelang hari Tuhan. Dan kita nggak usah kaget, di masyarakat kita hari ini kejahatan ini semakin luar biasa. Dan yang paling mengerikan, kalau kejahatan itu dilakukan daripada orang-orang yang dipandang rohani, orang-orang yang dipandang religius. Beberapa waktu atau 2 minggu yang lalu kurang lebih ada viral seorang yang ditembak mati dan tidak tahu siapa penembaknya, baru keluar dari sembahyang. Ya. Ada kriteria jabatannya, tapi saya tidak sebutkan. Dan setelah diselidiki kenapa orang ini kok ditembak, ternyata yang nembak adalah seseorang, katakanlah namanya A. Kenapa dia nembak seorang yang dipandang sangat rohani? Karena dia ungkapkan, karena dia telah melakukan penyimpangan. Dia telah menyetubuhi istri saya. Nah, kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang sangat dipandang ini membuat orang jadi tawar hati. Nah saudara, kejahatan yang serupa terjadi di dalam kehidupan kita di masa pandemi. Dengan apa yang dikatakan distancing atau jaga jarak, social distancing, ini juga momen yang bagus sekali untuk menjadi sebuah alibi atau sebuah cara untuk menjauhkan diri seorang kan yang lain. Kebetulan memang tidak sejalan, kebetulan tidak sehati, ya, dengan berbagai retorika atau ungkapan-ungkapan bibir, dia ucapkan nilai-nilai kemanusiaan yang sangat luar biasa. Kan demi keselamatan bersama kita harus jaga jarak. Itu sebabnya saudara, sampai-sampai kegiatan ibadah juga digunakan momen untuk sekelompok orang yang tidak takut akan Allah, sehingga mereka lebih senang dengan istilah online, walaupun di dalam online belum tentu benar ikut, karena kita nggak bisa monitor siapa yang ikut online itu. Jumlahnya bisa dilihat, tetapi tidak bisa dilihat apakah si A, si B, nggak bisa. Ya, kalau nanti ada alat canggihnya dengan satelit bisa lihat ini orang lagi ngapain gitu ya. Tapi kan biayanya mahal sekali untuk beli yang kayak gitu. Itu kengangguran namanya ya. Nah saudara yang saya kasih, kesempatan orang yang malas ibadah selalu berkata saya online saja Pak. Orang-orang yang punya masalah di gereja atau masalah dengan teman-teman sejawatnya, maka lebih senang menggunakan istilah ibadah online karena kesempatan untuk tidak berjumpa dengan siapapun. Nah ini namanya bersembunyi di balik aturan yang ada. Tidak ubahnya dengan istilah garam dan apa?
garam dan apa? Jadilah kamu terang dan garam. Saudara, seringkali orang menggunakan, orang Kristen pada umumnya, saya suka jadi garam saja. Kalau terang itu harus kelihatan. Kalau terang itu harus ditaruh di tempat yang atas, betul? Nggak ada toh, pelita ditaruh di bawah gantang kan nggak ada. Atau di bawah longan itu kan nggak ada. Ya, longan itu kolong, ya. Nanti longannya makanan lagi, ya. Ditaruh di bawah kolong kan nggak ada. Pelita itu harus taruh di atas. Dan kalau ditaruh di atas, dia kelihatan. Dan resikonya terang itu akan kena angin. Akan ada tantangan, ada rintangan. Tapi kalau garam, dia berkata, saya lebih suka jadi garam. Kenapa? Tidak terlihat, tapi yang penting benar-benar mampu mempengaruhi lingkungan. Ya, betulkah demikian? Ayo yang hari ini bersembunyi dengan kata garam. Kalau di rumah tanggamu sendiri masih banyak kekacauan, berarti engkau bukan garam. Kalau di masyarakat sekitar kita hidup dan diam masih terjadi kekacauan hidup, cara hidup yang salah, berarti saudara belum pernah jadi garam. Kalau garam itu tidak asin, tawar, maka dibuang, diinjak orang. Maka nggak heran melihat pertumbuhan Kristen yang katanya jadi garam kok nggak ada perubahan. Nah, paradigma seperti ini atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab secara moral dan iman seringkali bersembunyi dari aturan, bersembunyi dari firman, guna untuk membela kekurangan atau keberadaan dirinya. Dan kalau ini menjadi sebuah akumulasi yang besar, menjadi pengaruh yang besar, menjadi ajaran yang sangat luar biasa, maka akan menyeret paham kepada banyak orang kepada paham yang sama. Ya, maka dari itu saudara yang saya kasih dalam Tuhan, biarlah saudara benar-benar memperhatikan bagaimana seharusnya kita hidup pada saat ini, sehingga kita tidak bersembunyi di balik segala peristiwa yang ada. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dalam 2 Petrus pasal 2 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-8, sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari mereka melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang apa? Yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Jemaat di Efesus kurang lebih seperti yang dikatakan di ayat yang ke-8 dalam 2 Petrus 2 tadi. Setiap hari dia berjumpa dengan perilaku perangai yang sangat jahat. Penyembahan berhala, pelacuran, penyimpangan demi penyimpangan terjadi secara luar biasa. Sekalipun mereka sudah diajarkan kebenaran, terus-menerus melakukan yang jahat. Maka saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita memperhatikan ayat yang ke-8 tadi dalam 2 Petrus 2, maka orang benar itu jiwanya tersiksa. Ngomong gak dianggap, gak ngomong salah, gak menegur salah, ditegur dimusuhi, bingung. Bingung gak? Bingung. Ya. Maka dari itu saudara yang saya kasih, jiwa orang benar ini akan tersiksa, tertekan. Karena perilaku-perilaku yang jahat yang dinyatakan oleh orang-orang yang tidak beriman. Maka dari itu saudara yang saya kasih dalam Tuhan, inilah yang diingatkan nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, pengajar sesat atau orang-orang jahat, orang yang menolak kebenaran, orang yang tidak tunduk pada otoritas, orang yang tidak menghargai Tuhan, yang tidak menghargai firman. Ini adalah orang-orang yang jahat di mata Allah, kata lainnya fasik. Maka dari itu saudara yang saya kasih, gak heran kita seringkali merasa lelah, letih menghadapi semua proses seperti itu. Aku bingung, wis wegah aku ngomong, wis males, aku tak meneng wae timbangnya salah. Nah, ini lebih bahaya lagi. Ini lebih mengerikan lagi, saudara. Oleh sebab itu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita perhatikan hari-hari ini apa yang sedang berlangsung di tengah kehidupan kita.
2 Petrus pasal 2 tadi, ayat yang pertama, saya akan baca untuk saudara. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa, P-nya besar, Allah, yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Jalan kebenaran dihujat. Kata dihujat itu dicemooh. Kata dihujat bisa dikategorikan difitnah. Saudara, dihujat, difitnah. Yesus mengalami kisah itu. Dia dihujat di depan para imam. Dua saksi, minimal kan saksi harus dua, menyampaikan bahwa ia telah mengatakan akan meruntuhkan bait Allah. Dalam 3 hari ia akan membangun kembali. Maka kalimat itu yang disampaikan pada imam, ya. Para imam juga kembali bertanya, betulkah engkau mengatakan demikian? Tuhan tidak menjawab. Stefanus mengalami kisah yang sama. Dikatakan ia menghujat Musa dan Allah. Maka dari itu saudara, semua orang yang menghujat Allah dan manusia, saat itu hukum yang berlaku adalah harus dihukum mati dengan cara dilempari batu. Bagaimana caranya supaya Yesus mati? Maka ada rekayasa yang terbit dalam benak pikiran manusia. Bagaimana caranya Stefanus supaya mati agar ia tidak mengabarkan tentang Yesus? Maka dicarilah celah untuk membunuh atau membinasakannya. Yesus akhirnya mati, tapi memang itu bagian daripada rencana Allah yang besar. Stefanus juga akhirnya mati, tetapi sekali lagi saya percaya itulah pupuk iman yang dahsyat, yang luar biasa, yang karenanya saat itu melahirkan pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Di tengah-tengah kehidupan yang seperti itulah, maka saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita harus mewaspadai karena adanya orang-orang yang menghujat jalan kebenaran. Apa yang telah saudara dapat dan terima selama ini bisa diselewengkan oleh sementara orang. Bisa tiba-tiba, ayo seminggu lutisan, ayo seminggu sepedaan, ayo seminggu mancing, ayo seminggu kita piknik. Loh, kita harus ibadah, ora apa-apa, kok online wae. Nah, sudah. Pertanyaannya begitu lagi lutisan maka makan pelem sama sambal kepedesan megap-megap, kapan lemeh ibadah online? Apalagi kalau dongeng sedang berkembang, cerita sedang begitu sangat menarik, lupa pasti online-nya. Itu kalau ngomong online. Maka saya mau katakan, satu hari kelak kita nggak bisa lagi menggunakan perangkat ini. Ini hanya sarana prasarana yang hari ini bisa dimanfaatkan guna mempermudah untuk kabar baik ini tetap sampai. Tapi pertanyaannya, apakah selamanya akan mempergunakan alat ini? Jawabnya tidak. Bahkan satu kali kita tidak sama sekali bisa berjumpa. Kalau dasar iman kita sudah kuat, gak ada masalah. Tapi kalau iman kita gak kuat, pasti akan berubah. Maka sudah muncul viralnya bahwa ke depan akan mulai diperlakukan terlebih dahulu untuk pemasangan chip, terutama mereka sebagai karyawan, buruh harus ditanamkan chip karena ini adalah sektor yang paling rawan dan paling mudah dipengaruhi. Kalau nggak mau dipasang chip, ora usah nyambut gawe, ayo pilih mana? Buruh atau masyarakat rakyat kecil kalau dipaksa seperti itu akan akhirnya berkata, ya sudahlah dipasang chip gak apa-apa, wong kanco-kanco kabeh yang nganggo chip. Hati-hati, pengajaran sesat saat ini sedang sangat kuat sekali dan dilakukan secara sistematik. Maka kalau saudara tidak punya dasar yang kuat, kita akan menjadi jahat seperti orang-orang yang jahat tadi, yang akan menjadi pengaruh terhadap mereka sehingga akhirnya kita kehilangan kasih karunia. Ayat yang ketiga dikatakan, dan karena keserakan guru-guru palsu itu
akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Sekali lagi saudara, cari untung. Pertama, paling utama adalah popularitas. Dengan semakin banyaknya pengikut, berarti hebat. Nama saudara naik. Yang kedua, saudara, biasanya mereka mencari untung dengan apa? Memanfaatkan situasi yang ada untuk memperkaya diri atau mensejahterakan diri. Maka ini yang perlu menjadi sebuah catatan penting hari-hari ini dan ke depan. Nah saudara, inilah situasi yang membuat jemaat di Efesus tidak sabar melihat perilaku dan perangai yang seperti ini. Tuhan sendiri memuji bahwa hal ini sangat luar biasa. Itu sebabnya saudara yang saya kasih adalah sangat penting untuk kita perhatikan akan nilai-nilai yang hari ini sedang terjadi di kehidupan masyarakat kita. Jangan sampai kita yang telah mengenal kebenaran dan terutama para pelayan Tuhan atau para pendeta kehilangan hakikat panggilannya, lupa akan panggilannya sehingga akhirnya kawanan domba Allah tercerai-berai. Kawanan domba Allah menjadi terhilang bahkan binasa, diterkam oleh binatang buas yaitu si ular tua. Jangan sampai ini terjadi. Maka saudara, setiap kebijakan yang diambil khususnya di sini, di KKS ini, seringkali membuat orang kaget kok aturannya tambah sulit. Ya. Minggu lalu masih ada yang nyelonong terlambat 3 menit. Saudara, protokol iman ini sudah kita kumandangkan, kok ya masih ada orang yang bisa seperti itu. Ya. Nah inilah yang harus kita mulai jaga. Ya. Jangan pakai kalimat, ya cuma 3 menit aja kok nggak boleh, ya kan? Loh kalau Tuhan datang itu nggak ada kata terlambat bukan? Bisa nggak saudara berdalih, Tuhan sebentar ya, tak ngerampung ke isah-isah. Tahu isah-isah? Cuci piring dan seterusnya. Tuhan sebentar ya, ini belum selesai bikin nota, bisa ngomong gitu. Kalau Tuhan datang, tidak ada seorang pun yang bisa argumen atau memberikan alasan kepada Tuhan nanti dulu. Tidak ubahnya kematian. Ya, minggu lalu sudah saya singgung sedikit. Kapan dia datang, dengan cara apa dia datang, kita nggak bisa menolaknya dan tidak pernah tahu. Tetapi sebagai orang yang beriman, kita adalah pribadi yang siap sedia menghadapi proses-proses kehidupan yang ada itu. Itu sebabnya saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita benar-benar bertanggung jawab di hadapan Allah dengan tanpa mengabaikan apa yang kita yakini. Jangan karena menasihati orang tapi kita sendiri akhirnya kehilangan akan yang disebut kebenaran. Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-28. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Tadi saya katakan ini para pelayan, para hamba Tuhan, para pendeta muda khususnya dan saya diingatkan oleh Tuhan. Jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Jagalah diri bukan berarti kita pakai baju tebal, terus pakai pelindung, tahan tembakan, bukan. Artinya apa? Kebenaran yang telah Tuhan ajarkan dan ada dalam diri kita harus kita jaga dengan baik. Harus kita perhatikan dengan baik. Sementara kita akan berhadapan dengan domba pengembalaan atau masyarakat luas yang memiliki perangai yang bermacam-macam itu. Jangan sampai kita menasihatin orang untuk sabar sementara kita nggak sabar. Contohnya, Sandy, ayo ke gereja. Ini om, ini begini om. Oh kalau kamu udah ke gereja, kamu binasa. Nah itu sudah mulai gak sabar. Ya, ngajar orang untuk selamat, tapi dirinya sendiri kehilangan keselamatan. Maka firman Allah mengatakan, jangan-jangan aku sendiri setelah menyampaikan kabar baik, aku ditolaknya.
Nah, seperti jemaat yang ada di Efesus. Pujian yang luar biasa, 4 pujian yang diberikan oleh Tuhan Yesus, kerja keras, skopos. Benar-benar orang yang tekun, ya, epimoni. Tabah menghadapi goncangan, tantangan, rintangan apapun. Bahkan tidak pernah kompromi dengan dosa, bahkan sangat berlawanan dengan orang yang berbuat jahat. Yang keempat, berani bayar harga, berani mati untuk kerajaan Allah atau nama Yesus. Luar biasa. Tapi kenapa ayat yang keempat mengatakan, namun demikian aku mencela engkau karena engkau meninggalkan kasih mula-mula atau kasih semula. Nah, saudara, ini kan aneh. Nilai-nilai yang dibangun oleh Allah secara luar biasa oleh para rasul. Maka dari itu saudara, hari ini kalau saudara juga mendapat pengajaran, maka kebenaran yang saudara terima, mari kita terjemahkan dengan tepat dan benar kepada banyak orang atau saudara-saudara kita, keluarga kita dengan cara yang benar, jangan dengan ancaman. Coba kalau saudara memberikan ancaman, kira-kira yang diancam seneng nggak? Kalau yang diberikan nasihat dengan ancaman dan yang terancam tadi diancam tadi nggak suka, dia akan mencari celah, dia akan mencari kelemahan saudara. Dan pasti satu kali akan menjatuhkan saudara. Ya. Karena sifat manusia yang masih di dunia ingin selalu balas dendam. Dan kalau orang itu merasa terancam, dia tidak merasa sejahtera. Dan bahkan bisa-bisa malah terus pasang muka untuk menimbulkan kemarahan demi kemarahan. Sampai akan keluar kalimat, wes mulai dina iki aku ora gelem nasihati kowe meneh. Nah, itu yang ditunggu. Loh, kalau sudah seperti itu, hakikatnya saudara sudah kehilangan kasih semula. Kasih mula-mula itu kasih yang berglori, bersukacita, bersukaria. Kasih mula-mula itu membuat orang semangatnya luar biasa. Kasih mula-mula itu membuat orang tidak pernah kenal lelah, terus menyampaikan kabar baik. Dan puji Tuhan, saudara, saya bersyukur kepada Tuhan Yesus sampai hari ini saya diberikan kemampuan dan kekuatan untuk itu. Satu demi satu anggota keluarga diselamatkan, satu demi satu kebenaran ditanamkan, satu demi satu sampai ke nenek-nenek saya semuanya menjadi bertobat dan terima Yesus secara luar biasa. Tidak mudah, saudara, membawa orang tua yang sudah berpuluh tahun dengan tradisi dan budayanya tiba-tiba percaya Yesus itu tidak mudah. Bahkan nenek saya yang waktu itu ada di Jakarta, dia berkata, gimana Enggi caranya? Emak percaya Yesus seperti yang Enggi sampaikan, tapi emak punya nyuluh, punya tempat sembahyang. Gimana caranya? Ya kalau boleh ya Enggi bakar. Kita buang nanti ke laut, ya kan. Boleh enggak emak minta? Minta apa, Mak? Tak kembalikan saja ke kelenteng. Ya enggak apa-apa, Mak, tapi tak sembahyangkan dulu. Saya usir dulu, saya netralkan dulu supaya nanti tidak jadi masalah. Ya enggak apa-apa. Setelah diselesaikan keinginannya beliau, lalu beliau memberi diri dibaptis dan terima Tuhan secara luar biasa. Lebih lagi penuh dengan kelemah lembutan karena lahir baru dalam Tuhan. Luar biasa, saudara. Sampai meninggalnya percaya Yesus. Inilah yang diinginkan oleh Tuhan. Ya, inilah yang diinginkan oleh Tuhan. Malah hari-hari ini saya banyak mendapat kabar dan kesaksian pendeta mati menolak Yesus. Banyak, bukan satu dua, banyak yang sudah saya dengar kesaksian dan saya kenal orang-orang yang dimaksud. Kenapa menolak Yesus? Karena dia tidak mendapatkan kesembuhan. Karena kayak seperti saya percaya Tuhan Yesus adalah tabib di atas segala tabib. Semua katakan amin. Bahkan waktu saya tumpang tangan atas orang sakit, orang itu langsung sembuh seketika, mujizat, saudara, berglori. Tapi ketika saya sendiri sakit, saya tumpang tangan, bahkan keplai kepala sendiri. Gak sembuh-sembuh, apa kata iblis? Mana Tuhanmu? Hati-hati, saudara, penyangkalan, kejahatan akan terjadi secara sistematik. Yang tanpa kita sadari, tahu-tahu kita berbuat jahat di mata Allah.
Taubahnya pada bulan Desember pada akhir tahun 2020 kemarin. Iblis begitu sangat mengintimidasi. Mana Tuhanmu? Mana janji Allahmu? Kamu dibohongin. Bahkan iblis berani berkata tidak ada surga dan neraka. Ngeri sekali saudara. Ini levelnya gembala, dapat tekanannya begitu. Level saudara nggak gitu kan? Tapi kalau yang sudah capek menghadapi proses, Tuhan ini sakjane nek ora podo itu sakjane. Sama enggak? Sama. Itu kategorinya menghujat. Itu kategorinya jahat. Kata lainnya fasik di mata Allah. Orang yang seperti ini kok minta diberkati? Susah saudara. Maka dari itu saudara, mari kita tanggalkan segala pikiran dan beban hidup yang salah, cara hidup yang salah, supaya kita makin hari makin dikenan olehnya. Ini yang dimaksudkan kejahatan yang dituliskan dalam Efesus, di mana kesesatan itu sedang berkembang secara luar biasa, penolakan-penolakan, penghujatan-penghujatan terjadi secara luar biasa, sehingga tanpa disadari sekalipun jemaat di Efesus begitu sangat gigihnya memperjuangkan kebenaran, menyampaikan kebenaran, bekerja keras, tabah menghadapi semua tantangan dan rintangan, bahkan berani mati karena Yesus. Tapi kalau Tuhan menolaknya dan mencelanya, mengerikan saudara. Karena seringkali apa yang mata lihat, telinga dengar, membuat kesimpulan-kesimpulan. Dan kesimpulan kemanusiaan itulah yang paling salah. Makanya saudara, artinya kemanusiaan yang salah itu menyimpulkan berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan. Padahal kalau bicara tentang keilahian, kita harus menyimpulkan berdasarkan firman. Ketika engkau ditampar, pipi apa? Kiri, berikan pipi kanan. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Bahkan berikanlah belas kasihan kepadanya. Enggak gampang. Tapi ketika sudah menjalankannya, itu anugerah yang besar. Maka dari itu sekali lagi saudara yang saya kasihi, apa yang dituliskan dalam Kisah Para Rasul tadi juga dikutip kembali oleh Paulus kepada Timotius. Di dalam 2 Timotius 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-16. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Sekali lagi, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, dalam kebenaran, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau, yang mendengar engkau. Artinya apa yang saudara sampaikan akan didengar. Kenapa didengar? Karena apa yang saudara ucapkan adalah sama dengan apa yang saudara kerjakan. Satunya kata dengan perbuatan, itulah teladan. Amin. Dan ketika saudara melihat teladan, saudara menjadi trust, menjadi yakin, menjadi percaya, ini benar. Dan ketika saudara mengatakan ini benar, saudara akan mengikuti jejak rekamnya atau jejak kehidupannya. Maka sekali lagi saudara, sebagai orang yang telah beriman, orang yang telah percaya pada Kristus, terutama kepada para pelayan, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Ada istilah gajah dibelangkoni katanya. Apa itu? Gajah dibelangkoni apa itu? Nah itu Pak Sugeng ya. Benar sekali. Iso kocah nanging ora iso ngelakoni medeni saudara. Ya. Maka diingatkan, awasilah dirimu sendiri. Apakah masih bertekun dalam keimanan? Awasilah ajaranmu. Apakah masih sesuai dengan firman Allah? Apakah yang kita ajarkan, kita sampaikan itu betul-betul bersumber kepada firman Allah? Khawatirnya hanya karena pengetahuan. Karena filsafat berkembang di mana-mana. Maka seringkali tubrukan antara pengetahuan dengan firman. Apakah ajaran yang saya sampaikan, pengetahuan yang saya sampaikan itu adalah benar-benar bersumber daripada firman Allah? Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita perlu mewaspadai.
Karena banyak hari-hari ini orang akan lebih suka kumpul-kumpul membahas dan membicarakan apa yang ada dalam sejarah hidup dibandingkan dengan firman yang paling up to date, ya, paling luar biasa. 2 Timotius pasal 4 dikatakan ayat yang ketiga. 2 Timotius pasal 4 ayat yang ketiga, atau saya mulai ayat yang kedua. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala apa? Dengan segala apa? Kesabaran dan jadi nek diomongi urung iso balenine, ya. Kalau dinasihati belum bisa, ya sabar, ditunggu lagi. Wah, iki ra iso jak omongan, jak lunga dolan makan, nanti sambil ngomong. Kadang-kadang kalau duduk konseling resmi, hadapan face to face malah enggak melebu. Tapi kalau guyon melebune cepat. Ya udah enggak apa-apa diajak guyon, ya. Kalau diajak resmi, ngobrol resmi enggak bisa, ya diajak duduk makan, ya, cepai kopi, teh, coklat, kasih kacang, kasih pisang goreng, duduk bersama, bicara kebenaran, nilai-nilai ditanamkan. Saya percaya kalau niat kita adalah menyelamatkan jiwa, Tuhan memberkati. Amin. Saudara masih ingat namanya Pak Pendeta Budi Pangestu yang di Bali? Beliau tinggal di Bali, Denpasar, dan setiap mau ke Solo selalu istrinya telepon saya. Pak, besok saya mau pulang. Baik, sesibuk apapun saya selalu katakan saya jemput. Dan waktu itu karena penerbangan Bali ke Solo belum ada, adanya hanya Bali Jogja, maka setiap mereka akan ke Solo, saya pasti pergi ke Jogja untuk jemput. Dan setiap saya jemput tidak pernah langsung pulang. Saya bawa ke Kaliurang, saya duduk makan jadah dan tempe bacem, tahu bacem di pojokan Mbah siapa itu? Sing terkenal itu. Mbah Care. Wah, itu sing pinter siapa barusan? Bar sekolah sana ya. Haleluya. Kalau makan di sana ingat, bukan ingat saya, ingat Tuhan aja. Ya, setiap dia datang mesti saya ajak ke sana nongkrong, minum, kasih jadah, kasih wajik, kasih kopi, kesukaannya beliau. Beliau masih dengan keyakinan lamanya. Bahkan dengan lantang beliau berkata, Pak Hengki, saya setiap dengar omongan Pak Hengki kok enak, seneng. Tapi saya minta maaf ya Pak Hengki, jangan jadikan saya jadi orang Kristen. Saya gak mau jadi orang yang beragama Kristen. Saya bilang, Pak Budi, saya gak pernah loh. Sejak saya berjumpa, kenal Bapak sampai hari ini, belum pernah ngajak Bapak jadi orang Kristen. Berubah agama dan keyakinan, enggak. Pegang apa yang Bapak yakini. Saya hanya mengajarkan nilai-nilai kehidupan yang benar. Memang nilai-nilai yang saya ajarkan berdasarkan Alkitab, yaitu firman Allah. Yang Yesus ajarkan kepada saya ajarkan kepada Bapak. Tapi Bapak enggak usah berubah agama, enggak usah ganti agama, enggak usah jadi orang Kristen. Cukup dengan keyakinan Bapak yang tertulis di KTP itu agamanya apa, pegang baik-baik. Tentu bukan seorang Kristen. Gak ada hujan, gak ada angin, saudara. Berbulan, bertahun berlangsung. Satu hari malam dia telepon, Pak Hengki, tolong doakan saya. Iya Pak, kenapa Pak? Besok saya mau baptis. Siapa yang nyuruh baptis? Gak usah jadi Kristen. Saya sok lantang, sok galak. Sesuai dengan omongan saya semula. Jangan jadi orang beragama Kristen. Enggak Pak, ini serius saya pribadi. Maksudnya gimana? Coba jelasin. Saya kemarin datang dalam sebuah ibadah yang disebut KKR Peter Yongren. Lalu apa yang terjadi? Di kepala saya ini ada yang bergerak dan bunyinya keras sekali. Kretek, kretek, kretek. Itu Pak Budi katakan. Terus apa? Saya tiba-tiba ingat seluruh perjalanan hidup masa lalu saya. Semua kehidupan saya jadi ingat. Karena dia pernah gegar otak 2 kali, jadi rodok konslet. Jadi rupanya Tuhan bekerja, saraf di otaknya digerakkan, kretek, 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 akhirnya dia plong padang. Ya. Dan dia katakan,
Saya mau baptis. Pak, siapa yang ngajarin? Nggak ada, saya pribadi mau baptis. Boleh nggak Pak? Ya kalau Bapak maksa saya, ya saya bilang boleh. Silakan, ayo saya doakan. Ya. Saudara yang saya kasihi, nggak usah maksa. Ajarkan kebenaran lewat perbuatan nyata. Amin. Lewat kasih nyata. Ternyata secara resmi nggak bisa. Diajak resmi datang ke gereja nggak bisa. Tapi karena jadah dan wajib membuat orang bertobat. Haleluya. Larang? Enggak, paling 20.000. Menyelamatkan jiwa, katanya selamatkan jiwa berapapun harganya. Kenapa sih? Ya kan? Kenapa kita seringkali memaksakan, kasih tidak dikedepankan? Itu yang menjadi sebab sehingga kasih semula hilang. Maka dari itu perhatikan apa yang hari-hari ini sedang ada di tengah masyarakat kita. Bagian-bagian terakhir saudara, 2 Timotius pasal 4 ayat yang ketiga tadi, ayat yang kedua tadi dikatakan dengan jelas, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan apa? Keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Hari-hari ini akan banyak di masyarakat yang seperti ini. Contoh begini. Contoh. Sabdo Wiguno ini kelilit utang. Pendeta Sabdo Wiguno kelilit utang. Pendeta bisa punya utang soalnya. Kelilit utang. Ketemu saya nasihati bolak-balik ojo utang. Lah gimana saya sudah terlanjur utang? Pokoknya jangan utang lagi, andalkan Tuhan. Saben ketemu saya begitu. Lama-lama jengkel enggak? Orang dibantu, cuma dinasihati terus, ya kan? Utangnya piro Pak Sabdo? 1 miliar. Saya nasihatin lagi, jangan utang lagi, pokoknya mandek. Ya. Bolak-balik gitu. Dia pergi ketemu Pak Hendro. Iya kan? Apa yang disampaikan Pak Hendro? Sabdo, utangmu piro? Miliar. Ayo tak kenal ke, aku duwe konco. Pikirannya lebih senang ketemu saya atau ketemu Pak Hendro? Dilalah ketemu Pak Sugeng Sisan, ya toh. Podo wae karo Pak Hendro ya toh. Wis ora apa-apa, aku duwe kanca, wis ora kena bunga, wis pokoke seneng, kowe nyeneng anu. Telingani lebih seneng mana? Dengar nasihat pengajaran atau yang tadi, ora apa-apa, tak goleke kanca, tak goleke jalan keluar. Luput Pak Hendro, isi ana Pak Sugeng, luput Pak Sugeng ana Pak Han. Wah, wis semuter terus. Tapi ketemu saya lagi, sabar, tobat, ayo andalkan Tuhan. Balik ngono meneh ta Pak, iki nasihate ora ganti-ganti. Firman ini nasihatnya tidak pernah usang. Kalau disampaikan dengan otoritas Allah, dengan wibawa Allah, firman akan bekerja secara luar biasa. Tapi hari ini akan banyak orang suka telinganya untuk yang menyenangkan dirinya dan menghibur dirinya, dibanding dengan nasihat yang tidak pernah menyelesaikan. Kenapa nasihat tidak menyelesaikan? Karena firman tidak lagi diterima, dihujat. Apalagi berani mengatakan, apa yang kurang alami, coba nek pengen ngalami. Itu udah menghujat saya, menghujat Tuhan. Karena dalam diri saya ada Tuhan. Saudara sudah menghujat firman Allah, maka tidak terjadi perubahan. Kok gitu bisa menyalahkan Tuhan? Ya. Maka dari itu saudara yang saya kasih, ini hal-hal yang sangat penting. Hari-hari ini orang lebih suka kumpul untuk membicarakan sesuatu yang kata orang, nenek moyang, leluhur dan sebagainya. Dongeng-dongeng itu lebih menyenangkan. Ya kan? Apalagi kalau orang lagi kelilit utang, ceritanya seperti Pak Sabdo Wiguno tadi, diajak Pak Hendro, ayo melu aku, yang di Pak, wah aku duwe grup pokoknya isinya gur cuma makan minum, wis seneng. Melu, iya enak tenan, besok melu lagi enggak? Ya, utang tetap utang. Ora iso ndak ada jalan keluar, ya sudah ikut saja Pak Hendro. Saben hari kan senang-senang yang penting.
Nah, hari-hari ini akan banyak orang tidak lagi mencari kebenaran, tapi akan mencari orang yang bisa memuaskan dirinya, telinganya untuk cerita-cerita duniawi. Maka dari itu coba saudara evaluasi, telinga kita lebih banyak dengar firman atau gosip? Telinga kita lebih banyak dengar kebenaran atau firman Allah daripada berita-berita yang bohong. Maka saudara yang saya kasih, inilah yang menjadi catatan penting dalam kitab Wahyu, ya. Apa yang menjadi dasar daripada Tuhan Yesus mengatakan, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Jerih lelah, kerja keras, ketabahan, proses demi proses, bahkan karena nama Yesus teraniaya. Rasanya gak sebanding dengan kehidupan yang ada, yang gak pernah dihargai, gak pernah mendapatkan perhatian, gak ada balas terima kasihnya. Rasanya mendongkol, saudara. Dan kalau itu terjadi, kasih semula akan hilang dari diri kita. Karena kita akan berkata, megah aku wis, yang gereja cuma dikeplaki tok, yang gereja cuma diseneni tok. Ya kan? Ada yang ndak ke gereja gara-gara omongan saya. Jadi umat Tuhan itu ojo koyo tanduran sing dipindah pot kene, pot kono dan seterusnya. Itu ada yang ndak mau ke gereja lagi. Ya. Diajar untuk tekun kok cek angele gitu ya. Bahkan kalau kita perhatikan firman Allah yang satu ini, saudara, luar biasa. Tuhan memuji tapi Tuhan mengkritik, tujuannya adalah untuk membangun. Ya, maka ada satu nasihat yang sangat serius, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Kalau kita sudah pasang telinga untuk hal duniawi, ayo kita kembali. Kalau pikiran dan hati kita sudah terlanjur tercemar dengan segala pengetahuan dunia, ayo kita buang dan tinggalkan. Pertanyaannya sederhana, bisa enggak? Saya jawab bisa kalau mau. Persoalannya saudara seringkali merasa enggak bisa karena tidak mau. Tapi iki koncoku sak perjuangan nih, wongnya memperhatikan bangeri, aku ya ora penak. Itu banyak yang konseling sama saya seperti itu, menjelaskan kepada saya, orangnya terlanjur baik itu Pak, gimana ya Pak? Ndak ubahnya waktu itu istri saya berkata, "Pi, katanya bertobat. Lah kok saben dino kanca-kancamu tetap tekon yang omah nggo minuman." Saya sudah nggak jual minuman, tapi teman-teman saya yang biasa minum sama saya datang bawa berapa kerat, berapa botol minum teler seharian di rumah saya. Istri saya berkata, "Sampai kapan, Pi? Wis tenang, ayo pokoknya kita serahkan Tuhan. Nanti yang penting aku kan nggak minum." Loh, tapi teman-temanmu rumah ini baunya minuman keras kayak gini, sabar. Ya kan? Sampai terucap satu hari dari mulut orang-orang ini, dari teman-teman saya ini, wes mulai dino iki rasah ning ngene Pak Hengki wis males. Wong gak ada ngombe dhewe Pak Hengki ora melu meneh kok. Hilang sendiri, saudara. Ya, tapi kalau diusir dengan kasar, dengan keras, terjadilah pertengkaran. Menyelesaikan masalah dengan melahirkan masalah baru. Tapi mari kita belajar dengan pegadaian, mengatasi masalah tanpa wapal banget iki ketoke penggadaian kabeh iki. Hati-hati ini hafalnya centeng-kenceng era-eram ya. Penggadaian itu kan slogannya jelas kan, mengatasi masalah tanpa masalah. Firman Allah adalah penyelesai segala sesuatu. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang indah pada saat siang hari ini. Firman-Mu boleh mengingatkan kepada kami bahwa kasih mula-mula bisa lepas dan hilang karena kejengkelan, kemarahan, keletihan, kelelahan, bahkan kesimpulan-kesimpulan yang kami ambil seringkali salah karena tidak sesuai dengan firman, karena hanya memuaskan hawa nafsu. Ampuni ya Tuhan, biarlah melalui pelajaran ini kami semakin sungguh-sungguh agar kasih semula tidak berlalu, tetapi kami boleh mengerjakannya dari hari ke hari, dari seluruh perjalanan hidup kami sesuai dengan firman saja. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih untuk apa yang telah Engkau ajarkan pada saat ini. Engkau menjadi jawaban atas setiap anak-anak-Mu, bahkan pergumulan apapun Engkaulah jawabannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan setiap pribadi. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, siapkan hati untuk menerima tubuh dan darah Tuhan. Para pelayan sedang maju ke depan.